Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Faqih Utsman yang dirahmati oleh Allah, kita meneruskan kajian hadis tarbawi tentang materi pembelajaran. Yang sebelumnya kemarin yang terakhir adalah ibadah dan zikir, sekarang fikih, dan insya Allah yang terakhir adalah keterampilan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentang materi fikih, tapi bukan berarti kemudian kajian kita ini kajian fikih, tapi tidak. Materi di antara materi pembelajaran yang penting diajarkan kepada anak adalah tentang materi fikih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada keponakannya Ibnu Abbas. Salah satu hadisnya pernah saya sampaikan pada pertemuan pertama tentang akidah dan keimanan. Apa doa beliau? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini faqihhu fiddin, faqih, memiliki pemahaman yang mendalam, memiliki pemahaman yang komprehensif tentang agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah Ibnu Abbas ini tentang at-ta'wil, tentang tafsir dan ta'wil. Nabi Muhammad meninggal ketika itu Ibnu Abbas berusia 13 tahun. Kemudian ya sekitar umur 11-12 Nabi Muhammad mendoakan Ibnu Abbas ini, dan ketika kemudian beliau menjadi seorang yang dewasa, Ibnu Abbas ini menjadi seorang tokoh yang dikenal dengan Habr al-Ummah wa Tarjuma al-Quran, yaitu tinta umat dan penerjemah Al-Quran. Jadi betul-betul dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita di setiap malam, di setiap hari ketika anak kita tidur, rambutnya kita lus-lus, kita doakan supaya menjadi orang-orang yang faqih terhadap agama, faqihhu fiddin. Nah, fikih sendiri itu memiliki akar kata faqaha yafqahu faqih, yang artinya faham, yafqahu qauli, tidak begitu, memiliki faham betul terhadap sesuatu, faham betul terhadap hukum-hukum sesuatu. Karenanya kemudian kita mengenal ada fikih siasa, ada fikih nikah, fikih munakahat, ada fikih nisa, yaitu tentang memahami tentang hukum-hukum kewanitaan. Ada fikih jinayah, ada fikih tarbiyah. Nah, fikih tarbiyah ini adalah ya memahami betul terkait pendidikan anak, hukum-hukum seperti kemarin, sejak kapan anak diminta untuk sholat, sejak kapan anak itu boleh dipukul ketika anak itu tidak sholat. Ini masuk kategori fikih tarbiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, faham terhadap agama itu adalah salah satu jalan menuju kebaikan. Ya. Artinya kalau orang tidak faham terhadap agama, maka salah satu jalan menuju kebaikan itu tertutup. Salah satu jalan menuju kebaikan itu tertutup. Sebagaimana hadis Nabi an Muawiyah, ini ada harapatnya hilang, an Muawiyah khatiban yaqul
sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, man yuridillahu bihi khairan. Jadi Allah kalau menginginkan kita itu memiliki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkannya terhadap agama. Maka sebenarnya kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah, fakultas yang paling tidak diminati, maksudnya fakultas yang paling jarang peminatnya adalah fakultas agama Islam. Di mana-mana, sampai kemudian digratiskan pun itu peminatnya masih sedikit. Maka teman-teman di fakultas agama Islam itu sebenarnya orang-orang yang dikehendaki Allah baik, karena yufaqihu fiddin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini itu juga dikehendaki oleh Allah menjadi baik sehingga difahamkan terhadap agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sungguhnya Rasul itu hanya memberikan, menyebarkan, menyampaikan ilmu. Semuanya yang memberi ilmu itu adalah Allah. Jadi begini, saya hanya bisa menyampaikan, menyebarkan ilmu kepada Bapak Ibu. Sedangkan faham atau tidaknya Bapak Ibu, dijalankan atau tidaknya apa yang saya sampaikan, itu adalah haknya Allah, kehendaknya Allah. Allah lah yang memahamkan. Setiap kali Jumat itu diperintahkan atau dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan. Khatib hanya bisa menyampaikan, sedangkan apakah orang tersebut betul-betul akan meningkatkan ketakwaan, itu adalah Allah yang memberikan hidayah. Itu ya. Walan tazalu hadhil ummah qa'imatan ala amrillah. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Muttafaqun alaih. Dan senantiasa umat ini berdiri atas perkara Allah, tidak membahayakan orang yang menyalahi mereka sehingga datang perkara Allah, kematian. Yang pertama tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik adalah orang yang faham agamanya. Kalau ada orang yang tidak faham agamanya sendiri, berarti itu bukan orang yang baik. Orang yang tidak faham ajaran agamanya berarti terhalang kebaikan. Nah, bagaimana bisa menjalankan agamanya sendiri tidak faham? Ya. Orang yang faham dan mengerti itu mesti akan pasti lebih baik daripada orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Nah, keduanya, orang yang paham dengan orang yang tidak paham itu berbeda. Seperti yang dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama hal yastawi alladzina ya'lamuna, yaitu orang-orang yang mengerti, orang-orang yang faham, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak faham. Orang yang faham dengan orang yang tidak faham itu sebenarnya tidak usah dibedakan, ya jelas beda. Tapi kenapa Al-Quran mempertanyakan kembali hal yastawi? Ya jelas-jelas la yastawi, jelas-jelas tidak sama, tapi kok ditanya apakah sama? Nah, itu kan berarti sebuah penegasan bahwasanya orang yang faham dengan orang yang tidak faham itu berbeda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang ulul albab. Tujuan orang beragama berarti untuk mencapai kebaikan. Kebaikan apa? Yaitu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Yang selanjutnya adalah wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sungguhnya saya itu hanya menyebarkan ilmu, Allah lah yang memberi hidayah, Allah yang memberi petunjuk.
Jadi para penyampai ilmu itu hanya menyampaikan pemahaman, kemudian hidayah, apakah itu berimplikasi terhadap perubahan perilaku, itu adalah urusannya Allah. Tugas Nabi hanya membagi ilmu, Allah yang memberinya. Nabi sebagai guru hanya bertugas mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Yang memberi petunjuk hanya Allah. Nah, itu kan pernah dikisahkan bahwa pamannya sendiri itu Nabi sudah menyampaikan kebenaran kepada pamannya, tapi apa kata pamannya? Sekiranya aku tidak takut wanita-wanita Quraisy akan mencela aku dengan menyatakan bahwa aku beriman karena terpaksa, tentu aku akan mengucapkan dengan kesaksian. Jadi Abi Thalib itu orang yang sangat dekat dengan Rasul, paman yang sangat dekat. Itu sendiri Rasul belum mampu memberikan kebenaran, tapi belum mampu merubah keyakinan Abi Thalib. Sehingga kemudian setelah Abi Thalib menyampaikan ini, turunlah ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasul, sebenarnya kamu itu tidak akan bisa memberikan hidayah orang-orang yang kau cintai. Nah, Rasul saja tidak bisa, apalagi kita ini. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi sungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah atas siapa-siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi tugas Rasul hanyalah menyampaikan ilmu, yang memberi petunjuk adalah Allah. Walan tazalu hadhil ummah qaimatan ala amrillah. Lah, kalau seandainya umat Islam itu sudah faham terhadap agama, maka walan tazalu hadhil ummah, maka senantiasa umat ini akan tetap berdiri berpegang teguh terhadap perkara Allah. Nah, jika seorang sudah mendapat hidayah dari Allah, ia akan selalu melaksanakan agama secara konsisten, tidak takut pencelaan dari seseorang dan tidak takut ditentang siapapun. Nah, kalau sudah mendapatkan hidayah, orang tidak usah disuruh sholat, ya sholat sendiri. Kalau sudah mendapatkan pemahaman agama dengan baik, kalau sudah waktunya mengeluarkan zakat, ya dikeluarkan, tidak usah dipaksa. Kalau orang itu sudah paham agama dengan baik, kalau sudah mampu, ya jelas kemudian langsung berangkat haji, mendaftar haji. Nah, ini karena orang-orang yang paham terhadap agama. Lah, paham di sini, makanya ada yang pernah, Pak, itu loh kuliahnya itu jurusannya agama. Nah, tapi mari ngono kok seperti ini. Nah, berarti itu tidak paham. Sebenarnya jadi dia mengklaim dirinya, saya itu paham, tapi dia tidak melakukan. Ya, contohnya apa ya? Faham bahwasanya mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Nah, tapi dia kemudian korupsi. Nah, berarti dia tidak paham. Nah, faham itu kemudian dibuktikan dengan perbuatannya. Faham itu dibuktikan dengan perbuatannya itu sesuai dengan apa yang difahami. Saya itu aslinya paham dengan yang dijelaskan guru tadi, matematika, tapi kemudian dikasih soal lain disuruh ngerjakan salah. Lah, tidak paham berarti. Faham yang dijelaskan tapi disuruh ngerjakan keliru, berarti tidak paham. Dan senantiasa sebagian umat ini berdiri atas perkara Allah. Nah, itu biasanya kalau saya itu enggak begitu bisa matematika, jadi kalau dijelaskan yang ngerti, mereka dikasih soal enggak bisa ngerjakan, berarti tidak paham itu namanya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah,
Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Jadi kalau misalkan diseru untuk pergi ke medan perang, ya jangan pergi semua. Nanti kalau misalkan perangnya kalah, kemudian banyak yang meninggal, bagaimana? Falaula nafara min kulli firqatin minhum, maka tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang, ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Nah, kalau misalkan ada satu kampung atau satu kota ini diseru untuk perang, jangan perang semua, tapi ada satu kelompok ta'ifah yang yatafaqahu fiddin, yang dia itu kemudian konsen terhadap agama. Makanya dalam suatu perguruan tinggi itu jangan kemudian ilmu umum semua, ada ta'ifah. Nah, ta'ifah ini adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam. Ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada satu kelompok, satu golongan yang dia itu memahami secara betul, memahami secara komprehensif tentang agama Islam. Gunanya apa? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya ketika mereka kembali itu dapat yundiru qaumahum, memberi peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi fungsinya itu mundirul qaum. Ya, jadi orang-orang yang mendalami agama itu fungsinya memberi peringatan kepada orang lain. Susahnya orang yang memberi peringatan itu adalah harus menjalankan dahulu. Kalau ada orang yang memberi peringatan tentang sesuatu tapi dia tidak menjalankan terlebih dahulu, insya Allah yang diberi peringatan tidak akan mengikuti apa yang dikatakan. Nah, jadi mundirul qaum, orang-orang yang ta'ifah, sekelompok orang yang mendalami agama itu akan menjadi pemberi peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada umat muslim. Kenapa kok setiap minggu kita itu diberi peringatan melalui khutbah Jumat? Setiap minggu diminta untuk meningkatkan ketakwaan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan terus setiap minggu diingatkan. Karena apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Maka berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat. Bisa jadi minggu pertama itu gak nyantol, minggu kedua, Jumat kedua baru nyantol. Bisa jadi Jumat pertama, kedua enggak merasuk, Jumat ketiga baru merasuk. Ada juga Jumat kesekian enggak merasuk-merasuk. Nah, merasuknya apa yang dikatakan khotib itu terkadang bergantung dengan kondisi dirinya. Nah, makanya itu diberi peringatan setiap Jumat saja itu masih banyak yang nyeleweng, apalagi enggak ada khutbah Jumat itu. Nah, makanya sebenarnya setiap orang itu memiliki satu kelas khusus. Nah, kalau dalam perguruan tinggi itu ada 1-2 SKS khusus untuk mata pelajaran agama Islam di prodi umum. Maka dalam masyarakat itu ada 1 hari khusus mata pelajaran agama Islam selama 15 menit sampai 20 menit, yaitu ketika Jumatan. Jangan sampai kemudian Jumatannya datangnya ketika wis qomat. Nah, atau jangan sampai kemudian Jumatannya ngantuk sehingga tidak mendapatkan tadi hidayah. Kemudian perawi hadis ini, tadi kan hadisnya mana saya an Muawiyah khatiban. Nah, ini yang meriwayatkan adalah Muawiyah. Siapa sih Muawiyah itu?
Muawiyah bin Sufyan namanya. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir di Mekah pada Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Fathu Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah. Jadi ketika Rasul ada di Mekah, kemudian tidak diterima oleh masyarakat Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7, maka pada tahun ke-8 kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, yang dikenal dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Kemudian lahir pada tahun itu ya. Dulu itu sebenarnya tidak ada istilahnya, tahunnya itu istilah disesuaikan dengan kejadian yang besar. Kayak Nabi lahir pada tahun gajah. Nah, kejadian peristiwa besar ketika itu apa sehingga terkenal dengan tahun gajah. Kemudian Muawiyah itu juga dijadikan gubernur Urdun dan Damaskus pada masa Umar. Muawiyah berkuasa di Syam pada masa Utsman, pejabat rupanya ini. Pendiri Daulah Amawiyah di Syam dan berkuasa selama 19 tahun. Di Muawiyah ini selain ulama juga umara. Selain menguasai ilmu-ilmu agama, meriwayatkan hadis, beliau juga seorang pemimpin di zamannya Umar dan Utsman. Muawiyah ini meriwayatkan hadis sebanyak 130 hadis dalam hidupnya yang tersebar di banyak buku-buku hadis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah biografi singkat perawi hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya simpulkan materi pembelajaran yang ke-5 ini adalah fikih, bahwa bahwa anak itu selain ditanamkan akidah dan keimanan, kemudian ditanamkan ibadah dan zikir, kemudian ditanamkan apa menemu lali Al-Quran dan hadis ya, akidah dan keimanan, Al-Quran dan Al-Hadis, ibadah dan zikir, kemudian fikih. Jadi Al-Quran, ada ayat Al-Quran, tapi kemudian tidak paham, maka dia tidak akan mengeluarkan sebuah hukum. Hadis juga begitu, karena di dalam fikih nanti ada qiyas, ada qawaidul fikih, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, al-adamu muhakkamah. Qawaid gitu dulu disuruh ngafalin di pondok itu banyak. Sekarang tersisa berapa gitu qawaidnya. Itu alat untuk kemudian kita seperti hadis yang pertama itu yang pernah saya sampaikan, bahwa Mu'ad bin Jabal diperintahkan untuk ke Yaman. Ditanya apa yang akan kamu lakukan jika ditanyai tentang hukum, maka dia mengatakan bi kitabillah ahkum bi kitab, saya akan memberikan hukum dengan dasar Al-Quran, kemudian dengan dasar hadis, dan ajtahidu bi ra'yi, dengan pikiran saya. Dengan dasar Al-Quran dan hadis itu juga dilandasi dengan ilmu fikih. Karena itu akan tahu bagaimana hukumnya sholat berjamaah, bagaimana hukumnya tidak zakat, bagaimana hukum. Jadi terkait dengan ahkam tentang agama. Dan yang terakhir adalah, insyaallah besok terakhir tentang materi pembelajaran adalah keterampilan. Anak didik yang ingin bisa hidup pada zaman saat ini, itu pinter saja tidak cukup. Coba jenengan pirsani mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya paling tinggi kalau di wisuda itu, yang maju ke depan itu 4, sekian. Kira-kira nanti lulusnya itu jadi apa? Kalau nggak punya keterampilan. Namanya keterampilan itu kan soft skill,
Jadi pinter saja tidak cukup, harus pinter dan pinter. Orang yang bisa survive itu apa ya? Bisa bertahan hidup di zaman sekarang itu adalah orang yang terampil. Saya punya teman dosen di UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Beliau itu dosen, tapi biasanya dosen itu tidak ada yang kaya, ya paling segitu gitu aja lah. Itu sangat kaya, wah mobilnya bagus, rumahnya bagus. Orang-orang bertanya, ternyata dia punya soft skill yang tidak dimiliki dosen lain. Yaitu apa? Dia punya 36 website. Website itu ya yang tahu anak-anak saat ini. Jualan online. 36 website. Yang menjalankan sudah ada orang sendiri, adminnya sendiri dibayari. Jadi beliau tetap mengajar seperti biasa. Adminnya setiap bulan melaporkan, ini ada. Dia bilang, ini saya masih sedikit Pak, ada teman saya yang itu punya 400 website. Wah, itu ya opo, itu uang sudah datang sendiri. Itu kalau nggak terampil, itu tidak akan bisa. Kalau saya baru punya 1 website. Bapak Ibu kalau pengen melihat itu rumahpendidikan.id. Insya Allah saya setiap hari Senin itu menulis di website saya tidak jualan barang dan saya juga tidak jualan ilmu, tapi saya hanya berbagi ilmu. Nah, jadi rumahpendidikan.id ya memang yang kajiannya tentang pendidikan. Insya Allah sudah ada 40 tulisan. Karena setiap minggu, jadi ini hampir setahun itu 48 minggu ya. Hampir setahun, ada beberapa minggu tidak nulis, itu sudah tidak ngatasi waktunya, tapi saya memaksakan diri setiap minggu malam. Makanya ketika ada diberi amanah untuk memberi kajian ini, hari malam minggu itu menyiapkan tulisan, Senin malam itu menyiapkan kajian. Jadi bisa yang insya Allah di setiap HP-nya kan sekarang online, insya Allah dilihat itu. Tapi tidak hanya tulisan saya, tulisan banyak orang, karena di situ ada penulis tamu. Nah, tapi insya Allah 75% insya Allah ada beberapa tulisan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran fikih. Mungkin ada yang ditanyakan. Bapak mungkin ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jelaskan kaitannya dengan al-yauma akmaltu lakum dan seterusnya itu. Kemudian fakih ada yang mengatakan bahwa itu tidak cukup gitu. Sehingga perlu ada penerjemahan gimana yang tadi yang awal tadi? Al-yauma akmaltu lakum. Oh, al-yaum. Itu dianggap tidak cukup, belum cukup gitu. Sehingga perlu penelaahan lagi sehingga umat menjadi tahu. Oh, tentang ayat Al-Qur'an terakhir ya yang turun, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati gitu ya. Wa raditu lakumul Islam madinah. Pertanyaannya belum cukup ya. Jadi memang Al-Quran itu kan berbicara secara universal, secara global. Jadi tidak secara detail. Contohnya misalkan aqimus sholata wa atuz zakah. Lah, orang tahu bagaimana gerakan sholat, berapa jumlah zakat yang dikeluarkan, ya kan tidak di dalam Al-Quran. Kan ada di dalam hadis. Ya, jadi Al-Quran itu kemudian dilengkapi dengan hadis. Saya belum paham sebenarnya. Maksudnya belum cukup itu bagaimana, Pak? Dan yang pernah saya sampaikan itu taraktu fikum amroin. Saya meninggalkan kalian itu 2 hal. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat jika berpegang teguh kepada 2 hal itu. Apa itu? Yaitu
Kitabullah wa sunnatu rasuli, kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul. Dia menjadi bukan tidak lengkap kalau menurut saya. Dia menjadi butuh ijtihad, dia menjadi butuh pemanaan yang lebih ketika diimplementasikan dalam kehidupan saat ini. Jadi makanya ada dalam usul fiqh itu ilmu qiyas. Ilmu qiyas itu apa yang tidak terjadi saat lalu tapi dia terjadi saat ini. Nah, Quran dan hadis kan tidak membicarakan itu, sehingga kemudian dikiaskan dengan kasus yang sama. Saya tidak bisa memberi contoh, apa contohnya ya. Jadi di era saat ini itu belum ada di era saat lalu, sehingga butuh alat tadi ajtahidu bi ra'yi tadi, yaitu tentang fikih, bagaimana menghukumi itu menggunakan qiyas, menggunakan dalil-dalil yang kasusnya sama dengan apa yang pernah dialami Rasul dan apa yang dijelaskan Al-Quran. Jadi kalau menurut saya, orang berijtihad itu tetap kembali kepada Quran dan hadis gitu loh. Orang berijtihad terhadap hukum-hukum kontemporer yang saat ini. Contohnya apa sih ya? Taruhlah misalkan yang adanya di era digital seperti sekarang ini, misalkan ya jualan tadi ya, online ya, itu kan tidak bertemu langsung dengan orangnya. Nah, itu bagaimana? Nah, misalnya begitu. Sedangkan zaman Rasul yang dulu tidak ada jualan online, orang langsung ketemu, ada akad jual beli. Lah itu akadnya gimana? Apakah kemudian ada di situ ada message, ada surat yang masuk beli, nah, kemudian tidak lihat barangnya, hanya lihat gambarnya lah gitu loh. Kalau orang jual beli kan harus lihat barangnya, kemudian dipegang, kemudian sesuai. Lah itu ketika kemudian hanya melihat gambarnya, kemudian yang datang itu tidak sesuai ya, gambar kan bisa dimodifikasi menjadi bagus, ternyata loh bahannya kok kayak gini. Nah itu bagaimana? Nah itu kan dalam Al-Quran tidak ada dan hadis, sehingga butuh ijtihad birro'i terkait kasus yang sama. Tapi kalau saya ditanya, saya bukan ahlinya fikih ya, tapi pokoknya terkait begitu. Kalau menurut saya, tetap orang fikih itu merujuknya kepada Quran dan hadis. Karenanya kemudian Quran dan hadis menurut saya menjadi sebenarnya sudah yasmal, sudah mencakup semua. Tinggal bagaimana dia disesuaikan, bukan disesuaikan, diimplementasikan dengan kejadian-kejadian saat ini. Saya rasa itu, Pak. Mungkin ada lagi yang bertanya. Moga barangkali lainnya. Barangkali ibu-ibu mau yang ada yang bertanya. Monggo, Bu. Tanya dengan fikih ini. Fikih ini kan berarti interpretasi ya. Kalau interpretasi itu lebih cocoknya ke penafsiran. Kalau fikih ini ya ini tadi lebih condong nanti akhirnya menjadi pemahaman saya lebih benar, pemahaman mereka lebih benar, sehingga kemudian kan ada 4 madhab itu. 4 madhab itu sebenarnya sudah merepresentasikan bahwa setiap orang dalam memahami agama itu pasti akan berbeda-beda. Setiap orang dalam memahami agama itu pasti berbeda-beda. Kalau mungkin lebih dilebarkan lagi ya bukan hanya 4 itu. Makanya kemudian ada sekelompok orang-orang kebanyakan orang-orang yang ada anti madhab, dia tidak ingin merujuk kepada pendapatnya ulama, tapi langsung kepada Al-Quran dan hadis. Tapi itu kemudian menjadi madhab baru, ya itu madhab yang anti madhab.
Nah, mungkin ada pertanyaan, terus kalau misalkan hasil pemahamannya itu berbeda-beda, terus mana yang benar, begitu ya? Ketika satu orang, ada dua orang membaca Al-Qur'an, taruhlah misalkan ada ayat asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada seorang pencuri laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangannya. Nah, itu memahami ayat itu beragam. Yang satunya kalau memahami tekstual, ya tulisannya dipotong ya dipotong, Pak. Ya Allah, dipotong terus malah enggak dipotong. Tapi yang satunya memahaminya secara maqasidus syariah. Tujuan dibuatnya hukum. Tujuannya dibuatnya hukum itu apa sih? Sama dengan ada dua orang sedang naik sepeda tengah malam jam 12, kemudian ketemu lampu merah. Biasanya lampu kalau jam di atas jam 10 kan lampunya jadi kuning, ini tetap merah. Yang satunya memaknai namanya lampu merah dalam peraturan lalu lintas itu harus berhenti ya berhenti. Ada sepeda ataupun tidak ada sepeda, lampu merah itu ya berhenti. Itu memahami makna aturan lalu lintas secara tekstual. Yang satunya polisi nggawe lampu merah itu tujuannya apa? Tujuannya supaya gak tabrakan. Supaya nanti kalau ada yang sepeda dari sana, kita ke sini gak nabrak. Lah sekarang gono sepeda. Lah sampeyan ngenteni apa? Nah, dia memahami aturan lampu merah itu secara tujuan maqasid syariah. Tujuan dibuatnya hukum itu apa? Ya karena ilahnya tadi, alasan dibuatnya lampu merah itu tidak terpenuhi, maka dia jalan terus. Nah, makanya kan dalam qawaid fiqh al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berjalan atas ilah, wujudan wa adaman. Kalau ilahnya tidak ada, yaitu kemudian tidak berlaku. Sama kemudian dipelencengkan begini, khamr itu haram karena apa? Karena memabukkan. Pak, saya sak sendok gak mabuk, ya apa? Kan ilahnya hilang. Kau ya? Kan gak kan tingkatan seseorang itu ada yang sak gelas ini mabuk, ono sing rong gelas durung mabuk, ya apa? Makanya di situ ada penjelasan lagi bahwasanya khamr itu adalah rijsun min amalis syaitan. Dia itu selain memabukkan, dia itu sebuah zat yang sudah najis untuk kalau rijsun itu kan berarti kotoran yang tidak boleh. Jadi sedikit qaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit ataupun banyak sama saja. Nah, ini kan juga terkait memahami ayat Al-Qur'an. Saya rasa ya bukan hanya 4 perbedaan, banyak sekali. Ya. Kalau Muhammadiyah ya tentunya ya merujuknya ke HBT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Orang yang buat HBT itu pun juga banyak orang yang otaknya beda-beda. Saya itu sering ketika bimbingan tesis, mesti saya bilang, jangan kaget kalau pembimbing 1 dengan pembimbing 2 beda pikiran, itu jangan kaget. Yang satunya ngomong gini benar, yang satunya ngomong gini salah. Jangan kaget lagi pas ujian, penguji dengan pembimbing gak podo pikiran itu biasa. Nah, akhirnya sing sakno mahasiswa, Pak aku wingi dikon ngene, saiki dikon ngene. Sing bener ya apa? Nah, itu ya seperti itu. Tidak bisa disamakan. Nah, tidak bisa disamakan. Tentunya pikiran seseorang memahami sesuatu mustahil untuk bisa disamakan semua orang. Tapi mungkin kalau sekelompok orang, ada 5 orang satu pemahaman ya bisa, beberapa. Tapi banyak orang sekian itu disamakan, satu masjid ini mungkin disamakan ya tidak bisa, karena punya pikiran. Itu kan uniknya manusia. Manusia punya pikiran itu seperti itu. Kecuali kalau malaikat tidak punya pikiran, disuruh A ya A terus saja, tidak sepakat satu kata. Mengabdi, berzikir ya berzikir dari pagi sampai malam, menyembah ya menyembah terus. Kalau manusia kan tidak. Saya rasa itu Bang. Jam 5 tutup. Monggo tutup. Okay. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah
Selasa keempat saya kembali. Karena Selasa kedua agak kurang enak badan, insya Allah kita akan berbicara keterampilan. Nanti ada hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu tentang keterampilan yang jasmani, nanti ada hadis yang mengajarkan apa semuanya keterampilan jasmani seperti memanah, berenang, berkuda, semacam itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.